Terima kasih Ketua. Sebelumnya selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan kepada Bapak Ibu yang melaksanakannya. Yang kedua, Saudara Menteri, Kepala BKN dan para pejabat utama dan dari Kementerian Pan-RB. Saya tetap fokus konsisten Pak terhadap honorer yang diangkat menjadi P3K. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Kementerian Kepala BKN masih konsisten dengan kesepakatan keputusan kita yang sudah 5 tahun berturut-turut diangkat menjadi P3K? Itu dulu Pak. Apakah diangkat menjadi P3K? Karena berita-berita simpang siur muncul di luar sana, tetap mereka harus tes. Yang honorer sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Yang kedua, di lapangan itu kami menemukan dalam kunjungan kerja spesifik ke daerah, ternyata hampir 80% yang sudah 5 tahun, 10 tahun masih tes Pak, P3K. Ini bagaimana Saudara Menteri, Kepala BKN? Nah yang ketiga, sebagaimana saya sampaikan dalam rapat kita sebelumnya, menyangkut SKTT itu Pak. Ini belum ada perubahan Saudara Menteri. Ya, ini SKTT ini memunculkan modus baru yang sifatnya transaksional. Saya bisa buktikan Pak sekarang ini. Di daerah Batubara, di daerah, kalau saya nggak salah, Mandailing Natal itu. Ya. Para kepala dinas Kabak itu sudah menjadi tersangka. Kenapa tersangka Pak? Karena modus tadi Pak, transaksional. Contoh misalnya, dia itu pegawai honorer di PUPR. PUPR Pak. Tetapi bisa lolos P3K menjadi guru Pak. Ini dilangkat. Nah, ini bagaimana ceritanya Pak? Dia di PUPR. Tidak punya latar belakang guru, tetapi karena SKTT, dia bisa lolos menjadi guru Pak. Itu dilangkat. Ini bagaimana kerja-kerja dari Kementerian Kepala BKN mengenai ini? Saya dari kemarin sudah mengatakan, tolong Saudara Menteri, SKTT itu dievaluasi Pak. Ini sifatnya subjektif, lulus tapi nggak lolos, lebih berharga Pak. Lebih berharga SKTT daripada ujian yang dari pusat Pak. Nah, ini bagaimana Pak? Ini suara-suara ini selalu kami temukan di daerah sampai detik ini Pak. Mereka tahu sekarang kita rapat, masih ada WA-nya nih Pak, tolong disampaikan. Kami sudah 10 tahun, 15 tahun, tetapi kami tidak lolos menjadi P3K. Apakah Saudara Menteri Kepala BKN pernah menelisik tentang ketersangkaan? Iya kan? Para pejabat-pejabat di daerah ini Pak. Ini semua menjadi transaksional, sebagian besar Pak, tidak semua. Hanya dengan beralaskan SKTT. Nah ini Pak, ini bagaimana? Kita dulu sepakat dalam rapat ini memutuskan yang sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus akan diangkat menjadi P3K. Paling lambat 24 Desember 2024. Kita harus konsisten Pak. Harus konsisten Pak. Percuma kita bikin regulasi, jenis pengadaan, iya kan? Jabatan pimpinan tinggi tertentu di pusat, pelaksana, fungsional. Dahulukan Pak, para tenaga honorer yang sudah berjasa untuk negara ini Pak. Dahulukan tuh Pak, kasihan mereka itu Pak. Bayangkan sudah 10 tahun jadi guru honorer, 15 tahun. Yang lolos dari PUPR Pak. Ini dilangkat. Belum daerah Batubara Pak.
belum di Mandailing Natal, belum di daerah Toba sana, belum di daerah Surabaya. Kami baru kunjungan Pak ke sana, Surabaya itu. Ini bagaimana? Ya, cara kementerian, Pan RB, Kepala BKN menyikapi ini Pak. Harus selesai, kita sudah sepakat 24 Desember 2024. Tetapi masih banyak riak-riak yang terpelihara Pak di daerah mengenai ini. Itu kan para kepala daerah kan raja-raja lokal semua Pak di sana, yang tidak pernah jadi tenaga honorer, laporan ke pusat tenaga honorer Pak, diangkat menjadi P3K. Kita sudah sampaikan kepada saudara menteri, kepala BKN, agar dilakukan audit dengan BPKP. Masalah anggaran, ya kami nggak tahu Pak dari mana anggarannya. Libatkanlah BPKP. Saya sudah telepon BPKP, belum ada tuh komunikasi mengenai ini Pak. Saya telepon BPKP, apakah sudah ada komunikasi dengan Kementerian Pan RB, Kepala BKN? Belum ada Pak sampai sekarang. Apa masalahnya ini Pak? Nah ini Pak, ini sangat pokok Pak. Kasihan Pak. Bukan ribuan lagi Pak, juta itu Pak. Honorer di daerah itu, lulus mereka Pak. Tapi karena SKTT tidak lolos. Dahsyat sekali Pak SKTT ini. Sangat dahsyat, 50 juta Pak minimal. Saya bisa buktikan. Saya punya rekaman telepon-telepon diantara, ya kan, kabaknya, kadisnya, kepada para honorer guru loh Pak. Miris nggak Pak? Di PUPR honorer tidak punya latar belakang guru, tapi lolos menjadi P3K guru. Sekarang udah ngajar Pak. Bagaimana kualitas dia mengajar itu Pak? Nah ini Pak, jadi jangan melulu kita bicara mengenai penguatan budaya kerja, citra institusi, tapi itu di bawah-bawah itu Pak. Kasihan Pak. Kasihan mereka sampai demo segala macam Pak. Pernah mereka ke Jakarta, patungan duitnya Pak, 50.000, 100.000 Pak. Ketemu kita di sini Pak. Saya tanya nginap di mana keluarga. Sebagian teman-teman urunan Pak, kasih di penginapan Hotel Melati. Coba Pak, ini bagaimana saudara menteri? Kita tahulah saudara menteri, kepala BKN, teman-teman lain memang bekerja maksimal, tapi di lapangan itu Pak, saya sudah cek tidak pernah aturan dari kementerian atau dari BKN ke daerah Pak. Coba, pernah turun kemana coba saya mau tahu? Nggak pernah turun Pak, hanya terima berita saja, terima laporan Pak. Coba cek ke lapangan Pak, bagaimana berkuasanya mereka-mereka di daerah itu Pak. Bagaimana mereka dengan tersenyum tanpa melihat rintihan dari para honorer itu menerima uang 50 juta Pak. Ini saudara menteri hanya dengan modal SKTT. Maka evaluasi Pak SKTT itu. Nggak ada gunanya itu Pak. Walaupun alasan saudara menteri kemarin bahwa yang mengetahui situasi di bawah itu ya mereka. Ya, mereka tidak tahu Pak. Ini kan penyebab honor itu karena mereka semua. Angkat tenaga honorer kutip 10 juta, perpanjangan tahun depan kutip 10 juta. Kan begitu Pak. Tapi dengan munculnya surat edaran menteri mengatakan tidak boleh lagi mengangkat honorer, ampun-ampun semua Pak. Caranya bagaimana? Muncul peluang SKTT, ini lagi Pak. Gitu Pak, saudara menteri. Ini bagaimana nih SKTT ini? Masih bertahan tuh SKTT? Mereka masih mengatakan ini SKTT nih. Ah, begitu. Dengan gagah berani Pak. Kalah Pak. Surat edaran menteri itu Pak. Dengan SKTT. Dan mereka tidak punya hati di daerah itu Pak. Kasihan para guru-guru itu. Kasihan para nakes itu kasihan Pak. Kasihan Pak. 10 tahun honorer Pak. Iya kan? Coba diceklah ke Langkat Pak. Di Langkat itu betul hampir setiap minggu mereka demo ke Polda itu Pak. Coba lah mungkin Pak Menteri punya tim di sini untuk bisa searching bagaimana situasi di bawah itu Pak. Datangilah mereka, tanya masalahnya apa Pak. Belum tenaga tendik, oh, banyak Pak. Belum OB yang kita bilang paruh waktu, penuh waktu,
Mereka menunggu terus, menunggu terus. Iya kan? Ini bagaimana, Saudara Menteri, Kepala BKN? Kemarin kita ke Surabaya. Saya tanyakan, ini kan semua sistem computerized. Dari mana alatnya? Sewa. Saya bilang, bagaimana ya kita menjamin ya laptop sewa itu bersih? Dari mana kita bisa jamin, Pak? Kan kita kan bisa jamin, Pak. Itu kan bisa aja connect kemana-mana, Pak. Iya kan? Kepala BKN sana bilang, Kanrek sana sudah clear and clean. Bagaimana bisa buktikan clear and clean? Makanya muncul joki, Pak. Makanya muncul soal sudah bocor. Ya dari situ, Pak, munculnya. Jadi kita jangan terlalu bersemangat mengatakan reformasi. Apa yang reformasi, Pak? Nggak ada itu reformasinya, Pak. Kita tahulah semangat Pak Menteri, semangat teman-teman semua. Reformasi, tapi kan fakta di lapangan bukan reformasi, Pak. Reformasi semakin tidak benar. Gitu, Pak. Jadi saran kita kepada Pak Menteri, ya, yang pertama, jangan terlalu fokus kepada pendataan oleh masing-masing instansi, Pak. Jangan terlalu kaku dengan formasi, Pak. Kalau kita bicara formasi seperti kata Pak Ketua tadi, Pak, ini nggak tertampung semua, Pak, sekian juta ini, Pak. Mereka bilang, Pak, nggak ada formasi bagi kami, Pak. Loh, kok bisa begitu? Pak, ini faktanya, Pak. PUPR sekarang sudah jadi guru, Pak. Nggak pernah jadi guru dia. Iya kan? Ini, Saudara Menteri, bagaimana menyikapi ini? 2,3 juta menjadi 1,7 juta. Ini nggak waktu cepat, Pak. Iya kan? Nah, sampai sekarang, Pak, belum ada komunikasi antara Kemenpan RB, BKN dengan BPKP. Tapi kan nggak ada jawaban, Pak. Anggaran kan, Pak? Masalahnya anggaran, Pak. Kan anggaran masalahnya, Pak. Udahlah, kita buka-bukaan, Pak. Kita ini DPR juga tidak hanya duduk di sini, Pak. Kita cek juga. Ya kan, BPKP mengatakan nggak ada anggaran BPKP. Begitu nggak, Saudara Menteri? Saudara Menteri, begitu nggak? BPKP mengatakan nggak ada anggaran. Begitu nggak, Pak? Anggaran, Pak. Gitu. Jadi kalau ini tidak diaudit, Pak, akan muncul tenaga honorer siluman-siluman yang diangkat menjadi P3K. Kasihan yang honorer yang sesungguhnya, Pak. Tidak pernah honorer, masuk nama ke kementerian atau ke BKN, diangkat menjadi P3K. Yang honorer sesungguhnya, MPP, Pak, mati pelan-pelan. Ini, Pak. Ini perlu, Pak. Ini saya bicara begini biar rakyat dengar semua ini, Pak. Biar kami DPR nggak disalahkan terus. Karena selalu kami disalahkan, Pak. Di asahan juga begitu. Di dairi juga begitu, Pak. Jadi masih banyak dibenahi, Pak. Sistem tes itu dibenahi. CAT itu benahi, Pak. Saran kita tidak perlu pinjam-pinjam sewa laptop dari luar, Pak. Sangat riskan itu. Bagaimana kita mau bicara bersih-bersih sementara yang kita pinjam nggak bersih, Pak? Iya kan? Itu masih satu. Yang kedua, itu akan menimbulkan transaksional ketika ada satu perusahaan menawarkan laptop. Tentu kan itu lelang, Pak. Lelang kan? Nah, lelang kita tahu sendiri, Pak. Bagaimana cerita yang lelang itu, Pak? Nah ini. Masalah joki juga belum selesai, Pak. Masih ada juga joki, Pak. Bukan hanya di Makassar, masih ada joki, Pak. Ini bagaimana? Apakah cukup dengan berikan sanksi? Kalau saya bilang pidanakan, Pak. Tidak cukup dengan sanksi begitu saja, Pak. Pidanakan, selesai. Ini, Pak. Belum lagi misalnya kalau dia kembar. Bagaimana cara Pak Menteri, Kepala BKN, bisa melihat itu adalah orang sesungguhnya? Namanya si Amir, dia kembar. Yang datang si Amur, Pak. Bagaimana ceritanya, Pak? Katanya fingerprint. Kalau enggak apa itu face apa namanya, saya lupa namanya itu. Iya kan? Nah, SDM-nya siap nggak untuk itu, Pak? Kadang melihat, oh iya, lihat foto sama ya. Padahal kembar, Pak.
Ini bagaimana nih? Saya kira itu Pak Ketua. Tolong Pak dijawab mengenai honorer, SKTT. Saran saya Pak, evaluasi. Tiadakan tuh Pak. Itu memunculkan penjahat-penjahat baru Pak. 50 juta loh Pak. 80 juta. Saya punya buktinya, nanti saya kirim. Saya print bahkan. 80, ada nih komunikasi telepon. Kamu mau nggak 50 juta? Kalau tidak dicoret kau. Udah begitu Pak. Itu orang tua umur 48 tahun Pak, ibu-ibu. Bayangkan Pak. Demikian Pak Ketua, makasih.